Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'd. Hadratal kurama wal julasa'il a'izza, wabil khusus seluruh pengurus jajaran Yayasan Subulus Salam Nusantara, semoga senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah, keistiqomahan, diberikan beruntung dunia, beruntung akhirat, bejo dunya, bejo akhirat. Dan seluruh yang hadir, baik jamaah pengajian maupun santri-santri, semuanya semoga kita dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, bahkan sampai kelak masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Tadi sudah ada permulaan sedikit terkait halal bihalal. Ya, ini saya meniatkan untuk menasihati diri dan menasihati siapapun yang berkenan. Tadi disampaikan oleh Ayah Heri terkait doa Nabi, bukan doa, perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang paling panjenengan kenal dari Nabi Yusuf, Bapak Ibu? Ganteng. Wis titik. Pinter panjenengan. Nabi Yusuf alaihissalam itu memiliki perjalanan hidup yang unik. Bahkan satu-satunya kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran secara detail dalam satu surat itu hanya kisahnya Nabi Yusuf. Kalau kisahnya Nabi Musa alaihissalam sama Fir'aun itu di banyak surat. Nah, di banyak surat dan tidak dikasih sebagai nama surat. Misalkan surat apa? Surat Al-Fir'aun. Rano. Nek surah Yusuf ada. Bahkan surah Musa aja tidak ada. Tapi yang ada surah apa? Yusuf. Karena dalam setiap jengkal perjalanan beliau memang banyak sekali hikmah. Di antara hikmah adalah beliau ini memiliki saudara-saudara yang saking jengkelnya kepada Nabi Yusuf kala itu masih kecil, bukan sekedar perang WA, bukan sekedar nagih hutang, bukan sekedar teror-teror biasa, tapi sampai saudaranya sendirilah yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Wis pol-polan. Disebutkan masuk ke dalam sumur, saya membaca di beberapa, nek banyak ketoke kaya kemlindi, beberapa kitab tafsir, baik yang masih bau-bau Israiliyat. Israiliyat itu riwayat orang-orang terdahulu yang bisa diterima oleh syariat dan ada yang tidak bisa diterima oleh syariat bergantung kriteria tertentu. Dikisahkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kenapa dimasukkan ke dalam sumur. Di dalam surah Nabi Yusuf ini menggambarkan ada muqaddimatul masail, pendahuluan-pendahuluan masalah yang tidak kecil, sehingga ujung-ujungnya masuk ke dalam sumur. Kasarannya ngomong, sehingga masuk ke dalam sumur itu telah melalui proses diketrak, telah melalui proses disikut, telah melalui proses disuting, telah melalui proses, nek wong Jawa malah luwih komplit maneh, dijorokke maju nganti napa jenengane? Kejlungup, dijorokke mburi nganti kejengkang, disikut sampai nganti Mas, beda-beda. Ora kurmung jatuh ngono tok. Nek bahasa Arab sakoto gitu tok. Tapi nek tekan wong Jawa komplit. Pokoknya muqaddimatul masail,
permasalahan-permasalahan awal. Ada yang dengan perkataan sing dalam bahasa Inggrisnya the sengak gitu ya. Atau the lamis and nyelkit. Itu perkataan saudara-saudaranya. Sampai ujung-ujung akhirnya dimasukkan ke dalam apa? Sumur. Pada saat masih bersama ayahnya, wah koyo nang sinetron. Baik. Bahkan izin Yusuf untuk dibawa berburu itu berulang kali izinnya. Merayu sang ayah. Berarti nang ngarep apik nang mburi napa? Elek. Ini gambaran wong zaman kapan mbuh ora ngerti sing nang ngarep apik nang mburi napa? Elek. Wong zaman kapan? Zaman saiki enten mboten? Enten mboten? Tapi tenang, orangnya ndak hadir. Nah, sampai yang paling puncak dimasukkan ke dalam sumur, kemudian singkat cerita ditemukan sama pedagang, dijual sebagai budak. Budaknya seorang Al-Aziz. Al-Aziz itu nek cara zaman sakniki semacam gubernur yang besar begitu. Tambah gede Yusuf niku gantengnya orang nanggung-nanggung, Pak. Sampai majikan yang perempuan itu enggak kuat melihat Yusuf. Bener-bener enggak kuat. Gambaran tidak kuatnya jenengan sampai tahu robek di bagian belakang nih. Terus pol-polan toh. Lah nek robek ngarep berarti Yusuf sing karep. Tapi robek nang mburi berarti sing karep sinten? Ah sing wedok. Akhirnya gue gawe bahan pergunjingan majelis pergibahan. Majelis al-ghibah. Bidzalikal yaum, ya, majelis ghibah pada hari itu, yakni yang dikuasai oleh para ras terkuat di bumi. Yakni siapa? Bukan perempuan, tapi wanita. Sampai majelis al-ghibah yang dikuasai oleh ibu-ibu, mereka menggunjing. Kilo, bojone kae iso lho seneng kok karo rewangi dhewe kaya ngopo, kaya ora ono liyane apa piye. Akhirnya saking tidak kuatnya itu istri Al-Aziz, ya, katakan istri pejabat itu, akhirnya ibu-ibu dikumpulkan, mereka seluruh ibu-ibu, baik yang ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, setengah tua, cah nom-nom, ciwi-ciwi, ya. Sak kumplit dikumpulke dikasih apa? Pisau sama buah. Yusuf disuruh maju ke depan. Masya Allah, orang itu dengan secara tidak sadar mestinya pisau itu pisau buah. Ternyata yang diiris napa? Jari. Gampangane pas kuwi Zulaiha terus ngomong ngene, rasake kowe terus pisan, aku tiap dino kaya ngopo. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan as-sijnu ahab, lebih baik aku di penjara. Masuk ke dalam penjara. Nah, masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara itu Allah memberikan banyak sekali hikmah, di antaranya ta'birur ru'ya, menafsiri mimpi teman sepenjara, kemudian menafsiri mimpi sang raja. Saya percepat kisahnya. 7 tahun akan terjadi kemakmuran, 7 tahun akan terjadi paceklik. Ternyata mulai betul Nabi Yusuf dikeluarkan, dijadikan pimpinan pejabat yang bagian ngatur siklus makanan, naik menjadi pejabat lebih tinggi lagi. Jadilah beliau jadi seorang raja. Singkat cerita, saudara-saudaranya Nabi Yusuf di negeri Kan'an. Negeri mana? Kan'an. Itu terjadi paceklik yang sangat luar biasa, datang ke negerinya Nabi Yusuf minta bantuan, mereka tidak sadar kalau yang jadi raja itu saudaranya sendiri. Ya nek cara wong kene ngono ya maklum, biyen zaman kere rodok buseng cara wong kene ngene wong kene. Barang dadi wong sugih piye? Glowing, dadi kinclong, mangklingi, ya. Maka saudara-saudara Yusuf tidak tahu. Enggak tahu kalau itu adiknya, enggak tahu kalau itu yang dulu pernah diketai, disikut, disuting, diomongi sing sengak, dijorok ke ming sumur, enggak tahu. Kaya ora mungkin. Ini membuktikan bahwa yang namanya takdir itu banyak yang tidak masuk akal. Banyak orang mengatakan iki ora mungkin, ternyata terjadi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, silakan. Ya Rabb.
Jenengan bayangke pas kuwi kaya ngopo. Lah Nabi Yusuf paham, iki sing ngomongane nyelekit. Sing iki sing senengane njorok-njorokke. Sing iki nek nang ngarepe bapake wonge lamis banget. Wah, tapi nang mburi, seneng gawe loro ati. Sing iki sing nglebokke ming sumur, iki sing njorokke sing nyekel sikilku. Kurang lebih begitu. Kalau saya baca dalam kitab-kitab tafsir yang ada memang agak berbau Israiliyat, tapi sah. Kenapa? Karena mendukung syariat. Nek sing bertentangan dengan syariat, Israiliyat tidak boleh. Israiliyat itu cerita wong zaman kuno ngeten, tapi dibukukan, mudawwan, dibukukan. Singkat cerita kemudian, mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf datang ke situ tuh untuk minta bantuan. Aku tak takon, Bu, coron jenengan sing dadi Nabi Yusuf. Biyen wis tau diloroni sing semono, kemudian wong sing ngloroni saiki teko njaluk bantuan, itu kasih ndak kira-kira? Kasih atau tidak? Datang ke rumah panjenengan minum itu dikasih ndak? Kasih lah, kasih kopi, kasih sianida. Kasih kopi, kasih apa? Sianida. Ya roh. Nabi Yusuf ternyata justru berkata nek di dalam bahasa Al-Qur'an, qala, berkata Yusuf, la tathriba alaikumul yaum. Tathrib itu artinya tidak ada mengulang masa lalu, tidak ada mengingat masa lalu. Alaikum, yang di dalam sastra Arab itu kata-kata untukmu itu bisa pilih menggunakan lam, bisa pilih menggunakan ain. Kalau lakum bermanfaat untukmu, alaikum bahaya untukmu. Itu ya. Yang cara biyen dhewe mondok lakum manfaati kanggo sira. Gitu ya. Laka manfaati kanggo sira, lakum manfaati kanggo sira kabeh, nek alaikum madharati, bahaya. Lah di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi yang sangat unik. Qala la tathriba. Tathriba itu yang dipilih bukan sekedar menggunakan isim tapi pakai fiil, berarti akan berkelanjutan. Akan berkelanjutan maafku kepadamu bukan hanya hari ini. La tathriba, maaf yang tidak perlu menceritakan masa lalu. Itu namanya la tathrib. Insyaallah. Bahasa Al-Qur'an itu punya keunikan bahasa yang sangat luar biasa. Misalkan untuk sampai mendapatkan kata maaf itu dalam bahasa Al-Quran diistilahkan ghin fa ra. Ada lagi, ini namanya memaafkan. Ada lagi ain fa wawu, afun, itu juga memaafkan. Ghin fa ra yang menjadi astaghfirullahal azim. Ain fa wawu yang menjadi Allahumma innaka afuwun karim. Nah, artinya memaafkan. Bedanya apa? Kalau ghin fa'ra itu memaafkan dengan cara menutupi kesalahan. Tembok kotor dicat ulang. Afwun menutupi dengan cara menghapus. Tembok kotor dihapus, dicat ulang. Ada lagi safhun, fa'fu wasfahu. Benar ini? Fa'fu wasfahu. Wasfahu itu memaafkan dengan cara memberikan penafsiran ulang. Wong kae ngloroni aku lah, idep dosaku di ngapura. Nah, ini namanya wasfahu. Understand? Cerita ini Quran itu kaya banget. Quran itu kaya banget. Saya bayangke andaikan setiap malam gue kayak moco redaksi Al-Quran ketoke umurin entek, Qurannya sing urung entek. Ya Allah. Ada lagi yang di sini gitu. Tathrib. La tathrib, tidak ada mengulang masa lalu karena aku telah memaafkan. Kalau saya panjangkan begitu. Dan setelah memaafkan continue, saya tidak akan nesu lagi. Alaikum yang berbahaya untuk kalian. Artinya masih mengulang masa lalu, tapi mengulang masa lalu yang tidak berbahaya. Contohnya ketika Nabi Yusuf bertanya tentang kabar sang ayah.
Dan tidak bertanya tentang kenapa kalian dulu masukkan ke dalam sumur. Nek tanya tentang kabar ayah, tidak ada masalah. Tapi tidak tanya sama sekali kenapa kau dulu nek ngomong sengak, ini saiki njaluk bantuan. Gak begitu. Jadi tetap ada mengulang masa lalu tapi sing api-api. Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Wis ngeten mawon lah. Saya terjemahkan dengan penerjemahan sing paling gampang niki kali saja Pak Bu. Nggo gawe ngresiki ati. Aku ke wis tak ngapura wong kae, tapi aku nek kelingan zaman biyen tetep hawone tak balang sandal wonge asli. Model ngapura tapi masih ada the gondux and the grundels. Model-model seperti itu ada enggak? Ada atau tidak? Orangnya hadir. Modelnya sing kerudung nopo niku. Aku jane wis ora masalah, mung piye yo. Pokoknya, nah ini. Maka harus dibersihkan dengan perkataan Nabi Yusuf. Ya, jangan ikuti kata-kata saya ya. Ikuti kata saya. Saya pun benar-benar sering ngulang-ulang ayat ini buat ngresik-resik hati. Kan ada sing pokoknya nek wong kae teko aku mau teko. Lah ono apa? Ya ora ono apa-apa. Model seperti itu nang donya iki ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Kondangan karo sapa to? Ora cocok aku. Ora cocok. Ora melu mangkat aku tak rombongan dhewe. Model seperti itu ada ndak? Ada. Orangnya hadir ndak? Enggak ada. Nah, cara membersihkannya begini. Jangan ikuti kata-kata saya ya. Misalkan itu Mas atau Pak D, Pak Lek, Bule, Bro, nah, ikuti aja kata-kata saya. Mas, nah, ikuti aja. Mas, Mbak Yu, Pak D, Bude, Bule, Pak Lek, Bro, Besti, Beb, ya. Masa lalu tidak untuk diungkit. Aku telah memaafkanmu. Maka Allah mengampuni kita semua. Alhamdulillah. Karena di ayat yang lain disebutkan pada awal fa'fu wasfahu. Yang ada di akhir surah Taghabun ini ngeten Pak Bu. Ini tak ceritani aja, ini cerita-cerita Quran tuh nyenengke tenan. Bayangke saja jenengan bayangke kayane wis kebayang no mboten. Rasulullah kala itu di Mekah, gitu. Kemudian hijrah ke jangan ngelantur Bu, hijrah ke Madinah malah ke mana? Kan Semarang mboten, hijrah ke Madinah. Terus di Madinah itu hijrah itu dengan insiden Bu. Bukan kayak pindahnya orang sekarang sing nyewa truk dipersiapkan kemudian ada doa sebelum safar begitu mboten. Ini hijrahnya itu insiden, ada yang umpetan, ada yang berangkatnya pagi. Satu-satunya yang enggak umpetan itu cuman Sayyidina Umar. Malah nggak pengumuman Sayyidina Umar. Saya besok mau hijrah. Andaikan bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, ora perlu aku hijrah. Dikira wedi apa piye ngono. Sayyidina Umar. Gini aja wis membuktikan bahwa saya hijrah itu karena Allah, karena Rasulullah, bukan karena takut. Siapapun yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, temui saya besok pagi, saya mau berangkat. Ngono Sayyidina Umar. Dan ora ono sing nemoni. Masya Allah, koyo ngomong terus wonge kan. Ya Rahmanirrahim. Nah. Lah orang-orang pada hijrah nih. Orang-orang pada hijrah. Ini sing jarang kebaca di kitab-kitab sirah. Karena saya membaca kitab sirah ini ada kitab sirah kecil sing unik mengulas ini. Berangkat surat. Ada orang-orang yang enggak berangkat hijrah. Kenapa? Pas mangkat hijrah, suami mau berangkat hijrah, mau berangkat. Ada manusia yang merengut. Namanya siapanya? Siapa namanya? Kono Mas mangkat hijrah. Kurang ngerti nek aku lagi hamil. Ki terus anake kon piye nek sampean hijrah karo Kanjeng Nabi? Ki terus tanggung jawab sapa? Ya wis ora dolungan modele ngono. Ada lagi
yang masih pengantin baru. Ada lagi yang digandoli, pokoknya intinya digandoli sama keluarga. Setelah Rasulullah sekian tahun, antara 8 sampai 10 tahun di Madinah, ya, di Madinah, kemudian terjadilah insiden yang sangat menggembirakan, bukan insidennya, terjadilah kemenangan yang sangat besar. Idza jaa nasrullahi wal, yakni pada saat Fathu Mekah. Jangan bayangke, niki nek ndak dibayangke ndak jadi. Bayangke 10.000 kaum muslimin dari Madinah datang ke Mekah. Datang ke Mekah. Mereka adalah orang-orang yang karena mengikuti Nabi sudah hafal Quran, sudah tahu banyak hadis, sudah ngerti cara sholat. Lalu kemudian jenengan bayangke, orang-orang Islam yang dulu tidak jadi hijrah, kan urung ngerti carane wudhu, urung ngerti carane sholat, urung ngerti carane iki, belum tahu hadis ini itu dan sebagainya. Quran sudah ketinggalan jauh, sekian puluh, ratusan ayat sudah ndak tahu. Gelo mboten? Gelo napa mboten? Gelo kan? Anake saiki wis gede, iya. Tapi mbiyen kae gara-gara olah meru Kanjeng Nabi dia ndak tahu apa-apa. Gara-gara perengutane wong. Ya kan? Kira-kira maido mboten? Turunlah surah Taghabun di ayat yang terakhir. Maka ada kata fa'fu, maafkanlah dengan dihapus, wasfahu, ambil hikmahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bun. Ini kok belum sido ngaji malah cerita tentang memaafkan ya. Betul apa nggih? Pada intinya mau Nabi Yusuf pripun masa lalu, saya ulangi sekali lagi ya, masa lalu tidak untuk diungkit. Aku telah memaafkanmu, maka Allah mengampuni kita semua. Ya. Sekarang saya sambung ya, saya dikit jenengan nyambung. Jenengan yang nyambung. Masa lalu, disambung toh. Masa lalu, aku telah, maka Allah. Tunggu keng resi ati, pen bener-bener sih. Dan tadi saya sudah ceritakan, tasrif itu ketika dikasih la, maka kumpulan ghufron, kumpulan afun, kumpulan safhun menjadi satu. Berarti ketika orang sudah la tathriba, aku memaafkanmu dengan ya, dengan menghapus kesalahan, dengan menghapus kesalahan kemudian menutupi kebaikan dan mencari hikmah. Kurang pijit. Artinya ngoten. Pak, Bu, Nabi Yusuf jadi nabi cetakan langit. Tapi Nabi Yusuf jadi raja mergo duwe sifat mulya niki. Nabi Yusuf urip makmur mergo duwe sifat niki. Nabi Yusuf diubah takdirnya sedemikian rupa mergo duwe sifat niki. Maka siapa saja yang hari ini pengen berubah drastis takdirnya, mulailah dengan membersihkan hati. Understand? Ceta wila-wila, membersihkan hati. Nah, ada lagi saya baca kitab tafsir lagi. Bahkan kata-kata yaghfirullahu lakum. Lakum. Bukan yaghfirullahu lana walakum, bukan. Tapi langsung lakum. Itu karena saking fokusnya Nabi Yusuf mendoakan. Dan doa tertinggi disebutkan di sini, doa tertinggi adalah doa seseorang mendapatkan ampunan. Karena dengan bimujarratil ghufr, dengan sekedar diampuni saja seseorang diampuni oleh Allah dosanya, Masya Allah perubahan terjadi besar sekali. Hikmahnya apa? Ngeten Bu. Ngeresiki ati, misalkan ketemu sama orang. Saya lagi latihan Bu.
entah ketemu ndak ketemu, niku bukan sekedar memaafkan, tapi piye ndongokke sing apik-apik. Contoh umpamane ya, dilarani wong, terus kemudian kita berkata, ya Allah, Masya Allah wong kuwi ora ngerti. Aku wis ngapura plus tak dongake mugi-mugi wong kuwi diparingi anak sing soleh solihah. Maka seketika ada malaikat yang berkata, amin wa anta kadzalik. Semoga Allah mengabulkan dan engkau pun sama. Ini resi ati. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi nek wis bicara tentang resi ati, apalagi kita sampai di ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saya kok malah tertarik baca tafsiran ayat ini ya. Ini di bawah ada perkataan demikian Pak Pur rahimakumullah. Dalam kata la tathriba, di sana juga mengandung kata sofhun tadi itu, memaafkan dengan cara mengambil hikmah. Mengambil hikmah tegasnya ngata lho Pak. Wong kae kok nek ngomong ora pas yo, pedes men yo, ya wis lah anggap wae dosaku di ngapura. Ganjaran-ganjaran wong kae dikekno aku. Ngeten nggih. Terus aku diparingi donga sing mustajab. Ngeten nggih. Niku namanya sofun. Ada kisah menarik, Pak. Kana rajulun lahu ibnun. Ada seorang pria, dia memiliki seorang anak. Langsung kula terjemahke. Kemudian pria tersebut atau seorang ayah tersebut itu sedang diuji dengan nek bahasa sekarang pembunuhan karakter, difitnah ronor ini, dihabisi, difitnah, di perkataan yang sangat jelek-jelek. Hatta sampai pria tersebut tidak punya harga di daerah itu. Pol-polan toh? Pol-polan. Tsumma qala ibnuhu lahu. Kemudian anak itu berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa engkau seperti tembok? Antakal jidar. Bukankah engkau juga tahu bahwa engkau ini sedang difitnah habis-habisan? Malah sang ayah jawab ngeten, ya bani, anta min sulbi. Wahai anakku, kau ini adalah darah dagingku. Maksudnya, kau ini adalah darah dagingku. Kalau aku minta sesuatu yang berharga darimu untukku, maukah kau memberikan untukku? Ya maulah. Ya bani, i'lam, ketahuilah, mereka yang hari ini sedang berbuat buruk kepadaku, hakikatnya adalah orang yang berbuat baik kepadaku. Anaknya itu kemudian diam. Cara wong kene terus ndak yo ngono. Ndak yo wong ngomong elek kok malah apik, ndak yo. Berikutnya sang ayah mengatakan demikian, "Nak, perhatikan, saya ulangi sekali lagi. Kau ini anakku, min sulbi, darah dagingku. Maukah kau memberikan sesuatu yang berharga yang ada padamu untukku?" Ya pastilah. Kemudian sang ayah menegaskan lagi demikian, maukah kau memberikan pahala-pahalamu, sholatmu, puasa sak kumplite pada saat ayahmu ini mau dimasukkan ke dalam neraka? Kata anak, ya maulah. Kata sang ayah, belum tentu. Kaget anak. Bagaimana tidak kaget? Kaget anak. Lalu sang ayah kemudian mengungkapkan satu ayat di dalam ayat Al-Quran mengatakan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, ketika hari huru hara kiamat terjadi. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, lanjut. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ,
saat itu yafirul mar'u min akhi. Sedulure pergi. Yauma yafirul mar'u min akhi, terus wa ummihi wa abi, bapak dan ibu pun pergi. Terus wa sahibatihi wa bani, teman dan anak pun tidak mau tahu. Lalu siapa yang mau ngasih pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala darus Qur'annya, pahala sekian banyak zikir-zikirnya, kalau bukan orang-orang yang hari ini berkata jelek kepadaku? Maka orang yang mereka hari ini berkata jelek kepadaku adalah orang yang sedang berbuat baik untukku. Masya Allah. Understand? Cetra wela-wela. Niki ngajine apot napa endeng? Apot apa endeng? Endeng. Sing abot napa ne? Ayo. Wong aku yo karo maca. Kula niku nek ngaji kitab niku senenge niki. Kula mawon entuk, ngoten lho. Kula mawon merasa ditampar-tampar. Jenengan nggih? Nggih, masyaallah. Ternyata orang yang hari ini berbuat buruk, hakikatnya adalah orang-orang yang berbuat napa? Baik. Bahkan mereka boleh jadi adalah orang yang datang saat yang lain pergi. Untuk nopo? Nyetorke ganjarane. Padahal di akhirat sudah tidak ada lagi uang. La dinar wala dirham. Yang ada adalah amal soleh yang diserahkan kepada orang yang pernah dulu dizalimi. Dan kalau itu terjadi kepada kata sang ayah, maka saat itulah saya menyebut kalian semuanya orang baik. Kalau sudah tahu seperti itu, ngapain saya hentikan cacian mereka? Ngapain saya hentikan makian mereka? Ben, kula niku pas maca niki wau teng mobil karo kukur-kukur. Ya Allah, ngene yo. Yo ngene. Insyaallah. Kalau toh kita tidak bisa praktek harian, minimal seumur hidup wis tahu. Gitu oke? Alhamdulillah. Maka kalau ada orang nyetor ke hal-hal yang paling berharga kepada diri kita, kita akan berkata apa? Sing seru, napa? Alhamdulillah, matur, terima, tambah siji meneh nek cara wong Semarang, nek ana wong matur nuwun itu tambah ini, matur nuwun wong kok apian men. Ngono. Ini ya, matur nuwun terus nah, ana wong lagi ngrasani panjenengan. Ngono-ngono, jenengan dilapori. Bu, ngerti pura? Wong mau kae sing lebar salim karo sampean rangkulan. Barang nang mburi, omongane pedes. Sing diomongke sapa? Ya sampean kuwi, lho sampean dielek-elek entek. Jenengan terus bilang apa wau niku? Alhamdulillah, matur. Tambahin apa wau? Wong kok apian men. Saya sholat malah ganjaran sholat kayak no aku. Wong kok apian men. Jadi minal doplongin. Alhamdulillah, masya Allah. Nembung Quran nih. Ya sudahlah, biar kita istiqomah. Saya baca kitabnya Unwanul Hikam ya. Tadi belum, ini malah tadi ngaji resik-resik ati yang minangka halal bihalal. Nah, lalu kalau terhadap orang yang pernah menyakiti saja kita bilang matur nuwun, apalagi kepada sesama sedulur, maka kita tansoyo matur nuwun. Ini ada ungkapan yang bagus sekali. Saya sampaikan di bagus. Begini perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ikhwati fillah, mathalus syajarah. Perumpaan persaudaraan yang karena Allah itu kayak semacam pohon. Tusqa bima ittazawur, butuh disirami dengan saling berkunjung. Butuh disirami dengan saling berkunjung. Kula teng mriki pun ping pinten? Oh pun ping kathah. Kula nemoni jenengan pun ping pinten? Jenengan durung tau kan kula. Ayo. Sallu ala Nabi Muhammad.
Pohon butuh disirami dengan saling napa? Berkunjung. Wa tuthmiru ta'awun 'alal birri wat taqwa. Di antara buah persaudaraan yang karena Allah adalah al-bir wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, gitu ya. Fa idza lam tusqas syajarah yabisat. Kalau ada pohon tidak pernah disiram, sebagaimana kalau ada persaudaraan tidak pernah saling berkunjung, yabisat, maka akan mengering. Wa idza lam tuthmir quti'at. Nek ora berbuah, tidak terjadi saling tolong menolong alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dalam ketakwaan, maka pohon itu pasti akan ditumbangkan. Ngoten. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wong sing elek wae matur, apalagi sing api. Masya Allah. Itulah kenapa manusia-manusia yang faham. Manusia yang paling paham sih dan Kanjeng Nabi, tidak ada yang lain. Nabi itu mencintai umatnya itu tidak tanggung-tanggung. Katakan kita jengkel sama seseorang, ngopo to jengkel, wong itu dosa gede. Karo aku ki yo tega. Dosane gede banget, ketahuilah. Jenengan nek tuki raudhah tengene Masjid Nabawi wis mugi-mugi pinaringan gampil tuki mriko nggih. Amin Allahumma. Di sana ada tulisan. Tulisannya gini. Niku tulisannya hadis Nabi. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Rasulullah, akan ku alokasikan, ku berikan kuota-kuotanya untuk orang-orang sing dosane gemblundung ngono wae. Maka apa hak kita untuk membenci seseorang? Wong orang itu saja dicintai oleh sang Nabi kok. Piye? Rasul kita pada saat mau intaqala ila rafi'il a'la, bahasa awamnya wafat, nama siapa yang disebut? Nama siapa? Ummati. Berarti Rasulullah cinta atau cinta banget sama umatnya? Lah kalau kita benci sama seseorang yang mana Rasulullah malah cinta, apa hak kita untuk membenci orang tersebut? Nanti malah Rasulullah berpaling dari kita, malah kita sing blais. Understand? Bukti cinta Rasul kepada para umatnya itu saat Allah berkata, Is'al ya Muhammad ma syi'ta hatta tarda. Mintalah wahai Muhammad apa yang kau mau sampai kau puas. Rasulullah jawabin apa? Ya Rabb, niki nek khusus sing niki kula niku ora iso kaya meh nangis, mesti ora. Rasulullah nu ngendikane ngeten, ya Rabb, lam arda wa wahidun min ummati finnar. Wahai Allah, aku belum makan puas kalau ada satu saja dari umatku lah kok masuk neraka. Lalu seberapa jengkel sih kita kepada sesama saudara sendiri sampai dielek-elek, sampai di neraka-neraka. Wong Kanjeng Nabi saja kepingin mensurgakan kok kita pengen. Jenengan kok jadi minal doplongin. Ya Allah. Maka bersih hati kita. Alhamdulillah. Bersih hati kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Karo sing apik ya muni alhamdulillah, karo sing elek ya muni alhamdulillah. Wong kok napa? Baleni. Wong kok napa? Apian men. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat. Insya Allah kita mulai ngaji Unwanul Hikamnya. Insya Allah mulai Jumat Wage mendatang. Insya Allah. Doakan saya sehat, panjenengan sehat walafiat, rezeki lancar, ya rezeki lancar, berkah. Cara kula niku rezeki sing penting berkah. Kathah yang mboten napa-napa. Cocok mboten? Cocok mboten? Sing penting napa mau? Berkah halal. Kathah mboten masalah. Mboten napa-napa. Alhamdulillah putra putrinipun sholih sholihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.